berniat untuk mencari HP, tapi dengan cara yang tidak benar. Hanya gegara diledek teman tak punya HP, Ical tega tikam anak perempuan hingga tewas di Cimahi. Terungkap sudah motif Ical penusuk bocah perempuan SD di Cimahi hingga tewas. Siapa sangka, hanya gara-gara masalah sepele, Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical sampai tega menusuk bocah SD yang pulang dari mengaji hingga tewas. Rupanya, niat jahat Ical bermula dari dirinya merasa kesal dihina temannya lantaran tak memiliki HP. Pengen meminjam HP dari temannya, saudara G. Namun oleh temannya tersebut diledek bahwa kamu ini sudah tahun 2022 masih belum juga punya HP. Usaha dong. Nah, ini akhirnya membuat tersangka merasa sakit hati dan juga berniat untuk mencari HP. Ical pun berniat ingin mencuri HP bocah SD tersebut. Namun ternyata setelah dibuntuti, sang bocah tak membawa HP. Kesal sasarannya tidak membawa HP, Ical pun kalap dan langsung menusuk korban dengan sangkur alias pisau yang ia bawa. Usai kejadian tersebut, Ical pun melarikan diri dan bersembunyi. Beberapa hari buron, Ical akhirnya ditangkap kepolisian dan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam rilisnya hari ini, pada Senin 24 Oktober, mengungkapkan fakta terkait kasus penusukan bocah yang videonya sempat viral tersebut. Diungkap, Kombes Pol Ibrahim Tompo, penusuk yang dilakukan Ical terjadi pada 19 Oktober lalu, sekitar 18.45 waktu Indonesia Barat di dekat rumah korban. Niatan awal Ical adalah hendak mencuri harta PS. Berniat untuk mencari HP, tapi dengan cara yang tidak benar. Terkait niatan Ical mencuri, polisi mengurai permulaannya. Ternyata, niatan awal Ical mencuri karena malu diledek temannya. Tak punya handphone, Ical dihina oleh temannya karena meminjam ponsel. Terpancing emosi, usai mendengar ledakan temannya, Ical pun merancang siasat keji. Ia lantas meminjam sepeda motor temannya. Ical lantas keluar rumah membawa sangkur alias pisau menggunakan tas. Keluar dari rumah menjelang malam, Ical lalu standby mencari mangsa di pom bensin. Akhirnya, dia berniat meminjam sepeda motor. Kemudian setelah meminjam sepeda motor, dia kemudian keluar dan kembali ke rumahnya dan mengambil tas. Tasnya tersebut sudah berisi sangkur. Kemudian setelah itu dia keluar dan mencari sasaran. Pertama dia standby di pom bensin, setelah mengisi minyak, kemudian dia standby melihat situasi masih ramai. Dia kemudian berputar-putar dan akhirnya masih melihat situasi ramai, dia menuju ke Jalan Mukobar. Melihat situasi jalan raya ramai, Ical memutuskan untuk pergi ke Jalan Mukobar, TKP penusukan PS. Hingga akhirnya pelaku melihat dua calon korbannya sedang berjalan beriringan di gang. Setelah kedua calon korbannya berpisah di tengah jalan, Ical pun memutuskan PS menjadi targetnya dengan pertimbangan korban yang cukup lemah dan areanya yang sepi. Dan kemudian relevansi juga dengan hasil pemeriksaan bahwa tersangka kemudian mendapatkan dan melihat sasaran. Dua orang anak yang sedang berjalan, yang akhirnya dilihat satu orang berjalan ke kiri, satu orang berjalan lurus. Dia memilih jalan ke kiri tersebut karena dia memperhitungkan bahwa ini korban yang cukup lemah dan areanya sepi. Menunggu beberapa detik, Ical langsung mengejar PS yang kala itu terpisah dari temannya. Sadar dirinya dikejar, PS pun berlari. Namun kala cepat, PS keburu disusul oleh Ical yang kala itu langsung melayangkan pisau. Tanpa aba-aba, Ical spontan menusuk PS. Pemuda kurus berambut lurus itu segera mencari barang yang ia incar sejak awal, yakni ponsel. Memeriksa tas hingga pakaian korban, Ical tak menemukan handphone impiannya. Apes, korban kala itu masih tersadar dan langsung berteriak minta tolong. Panik, Ical pun pergi dan kembali mengendarai sepeda motornya. Korban meninggal dunia setibanya di rumah sakit setelah sebelumnya sempat dibawa ke klinik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.